Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila dinil Islam wa ila tariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratul Kiram Asy-Syaikh Arifat Al-Hajj, Hadratul Kiram Kanjeng Sunan ada bapak-bapak, ibu-ibu guru yang kita muliakan dan kita tahu, dan pada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka pengajian sore menjelang buka puasa dalam rangka pesantren kilat SMK Ma'arif 1. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan hidayahnya kepada kita, selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita sebagai sivitas akademika SMK Ma'arif 1 Mates yang berada di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita patut bangga karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Di Indonesia saja jumlah kita sudah 150 juta lebih. Itu di Indonesia. Yang membawa misi agama Islam rahmatan lil alamin. Sehingga banyak juga dari kalangan orang-orang luar negeri yang datang ke PBNU itu hanya ingin mempelajari tentang itu. Banyak yang masuk Islam lewat Nahdlatul Ulama. Itu karena yang dibawa oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama zaman dulu, zaman Wali Songo, itu adalah dengan cara yang damai. Dan alhamdulillah juga kita karena di dalam NU itu adalah Nahdlatul Ulama, itu berarti kan kebangkitan para ulama. Yang di dalam NU itu terkumpul para ulama, yang ulama-ulama di dalam NU itu mempunyai kapasitas yang memang sebagai ulama. Dalam arti mereka itu tidak hanya alim secara pemahaman terhadap agama, tapi juga mereka itu punya sanad. Jadi para ulama itu punya guru dan terus sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya ceritakan di mana kelas TU berapa? TU 7.
Misalnya kita ambil misalnya Roy Surya NU kelompok siapa? Mbak Kiai Saifuddin. Mbak Kiai Saifuddin itu dulunya pondoknya di Kerapiak. Di Kerapiak berguru kepada Mbak Kiai Ali Masuk. Mbak Kiai Ali Masuk berguru kepada di mana? Di Pondok Termas, nyantri di Termas, berguru kepada Mbak Kiai Dunia di Termas. Yang keduanya ini, apa yang dia berkaitan dengan Termas ini adalah adik dari Kiai Mahfud Termas atau terkenal dengan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Keduanya ini dulu mondok mengaji kepada bapaknya yang namanya Bani Abdullah bin Abdul Malik. Bani Abdullah dulu mengajarkan kepada kedua anaknya ini sudah menjadi anak yang alim, pintar melokok kitab. Kemudian karena masih kecil, masih muda, bukan masih apa namanya masanya untuk mencari ilmu, dikirimlah ke Semarang untuk ngaji kepada Mbah Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat di sana ngaji kepada Mbah Kiai Soleh Darat. Mbah Kiai Soleh Darat termasuk adalah salah satu guru dari Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Juga dulu dari Kiai Ahmad Dahlan. Makanya Muhammadiyah zaman dulu itu sama, banyak kesamaan dengan itu. Mereka Nabiullah, mereka Nabiullah, Sayyidina Bani Sayyidina, dan seterusnya. Saya punya teman itu dulu jadi apa pengasuhnya Pondok Muhammadiyah itu ternyata bawa buku itu ya, bukunya kosak namanya juga. Banyak tutur juga banyak tutur dan terus. Nah, terus kemudian ketika berguru kepada Mbah Soleh Darat, kemudian pulang lagi ke Termas oleh bapaknya karena kedua anaknya itu masih dirasa sebagai anak yang masih muda dan ini adalah masalahnya mencari ilmu, maka dikirimlah ke Mekah. Mekah zaman dulu itu masih sama dengan NU yang ada di Indonesia karena belum ada Wahabi. Jadi tradisinya adalah sama, maulid dan juga biasa maulid. Jadi masih sama dengan Indonesia. Nah, di sana berguru pada salah seorang syekh yang namanya Syekh Abu Bakar bin Muhammad Satok. Beliau adalah pengarang dari kitab Mi'anatul Talibin, juga Abdul Bahiyah dan sebagainya. Nah, siapa Syekh Muhammad bin Abu Bakar Satok ini adalah seorang muslim ke-22 dari Imam Bukhari. Jadi punya sangat terus apa dengan Imam Bukhari yang ke-22. Dan Imam sudah saja Imam Bukhari itu punya guru namanya Imam Humaydi. Imam Humaydi punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, berguru kepada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berguru langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berguru pada ulama-ulama itu nanti sampai ilmunya itu karena punya silsilah keguruan ilmuwan sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara agama itu dalam beragama itu bisa ditanggung jawabkan dari sisi sana. Nah itu dari sisi sana. Jadi kita beragama di NU itu insya Allah sama, karena ibaratnya kalau kita naik pesawat itu pilotnya itu harus ahli. Kalau pilot nggak punya kapasitas apa namanya keahlian sebagai pilot ya akhirnya kecelakaan, nabrak gunung atau jebol laut. Tapi kalau pilotnya ahli ya insya Allah sama. Ya sama. Bila tidak apapun, dokter kalau tidak ahli ya malpraktek. Nah kalau ulama, kalau sudah ahlinya, sudah apa namanya punya sanad, keilmuan, melihat gurunya bagaimana, bagaimana terus sampai ke Nabi ya insya Allah apa namanya agama itu ya selamat kita. Nah itu dari sisi sana. Terus
Kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu kan terbesar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada secara tauhid, secara tauhid, secara fikih dan secara tasawuf. Secara tauhid mengikuti siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Secara fikih itu mengikuti Imam salah satu dari empat mazhab. Dan salah satu dari empat mazhab itu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau secara tasawuf mengikuti Abu Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Loh, kenapa kita sebagai contoh dalam fikih kok mengikuti para imam? Karena mereka itu sudah mujtahid. Di samping mereka juga punya dari sanad dari Rasulullah juga mujtahid. Nah, padahal untuk syarat menjadi mujtahid itu tidak gampang. Jadi ada slogan, mari kita kembali ke Quran dan hadis itu. Slogannya benar kami ini, yaitu misalnya. Karena kalau tanpa ilmu langsung memahami Quran dan hadis, memutuskan sebuah hukum, ya kacau. Nah, padahal seorang yang mujtahid itu banyak sekali syarat keilmuan untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis, baik dari segi bahasa, misalnya nahwunya, sorofnya, balaghahnya, mantiknya dan sebagainya. Terus dari bahwa ilmu hadisnya sendiri, dari segi riwayahnya, dari ilmu Qurannya, dan mutlak, qoyad, asbabun nuzulnya, dari asal maksudnya dan sebagainya. Dari sisi fikihnya, wadul fikihnya dan seterusnya, itu banyak sekali harus dikuasai. Termasuk dalam bidang hadis, minimal seorang mujtahid itu harus hafal 500.000 hadis. 500.000 hadis plus hukum matan dan hukum syarat. Nah, orang sekarang sulit untuk bisa seperti itu. Karena kontribusi itu ada kita apa namanya hadis yang 6 itu di jumlah yang nggak ada. Berapa itu tadi? 500.000 hadis. Misalnya Sahih Bukhari itu ada berapa? Katakanlah 10.000 lah. Misalnya dikalikan hanya 60.000. Mungkin dalam kitab-kitab yang lain itu yang ada 100.000. Berarti yang 400.000 sekian hadis itu kemana? Berarti orang untuk bisa memahami hadis itu kan cara bahan-bahan itu harus lengkap. Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis, memang Al-Quran dan hadis dasarnya, tapi untuk memahaminya itu, nah itu yang sulit. Maka paling mudah yaitu mereka para mujtahid punya urut dengan sahabat yang sekarang. Itu kita bisa mengikuti beliau. Tuh. Terus Pak Hino bahasa apa? Ayo. Nah, sekarang itu gampang orang mengatakan bahwa ini bid'ah, ini syirik, ini kafir dan sebagainya. Benar apa doa kafir berarti tidak sama berarti musyrik, tidak sama berarti bid'ah. Nah, padahal kalau kita pahami bid'ah itu sendiri apa?
Menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam bahwa al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bid'ah itu adalah kerjaan atau peristiwa yang tidak dikenal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau sekarang ada lampu, zaman Rasulullah belum ada lampu. Berarti lampu itu kalau kita menggunakan lampu misalnya untuk ngaji, untuk baca Quran, bid'ah apa tidak? Bid'ah apa tidak? Lampu sudah ada zaman Rasulullah apa belum? Belum ada. Listrik baru ditemukan tahun berapa? 1800-an rumah tempat Edison. Berarti itu adalah perkara bid'ah karena tidak ada pada zaman Rasulullah. Orang yang sepeda motor ke masjid Jumatan bid'ah apa bukan? Bid'ah karena zaman Rasulullah belum ada. Makanya otak kalau nggak bid'ah ya makanya otak tadi. Jadi tidak mudah mengatakan terus bid'ah itu terus masuk neraka tidak. Kemudian menggunakan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah apa? Sesat dan setiap yang sesat masuk neraka. Itu pemaknaan seperti itu kacau nanti jadi. Karena kalau mau mengatakan bahwa bid'ah sesat masuk neraka nanti akan terjerumus akan membid'ahkan Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar itu pada zaman pada bulan Ramadan itu kan cara saya ya belusukan cara model Jokowi belusukan. Dan belusukannya itu tidak ke pasar atau ke mall atau mana tidak. Zaman dulu di bulan Ramadan belusukannya zaman tadi Umar bin Khattab itu adalah ke masjid. Dan biasa ada membuat Umar bin Khattab itu sering keliling ke rakyatnya. Dan ini termasuk ini ketika bulan Ramadan karena belusukannya adalah ke masjid karena memang bulan yang penuh berkah yang menyebabkan dengan pahala. Nah akhirnya ketika ke masjid itu melihat ada orang itu sholat itu terbencang. Sholat terbencang, ada yang di pojokan. Halo? Ya, dengarkan dulu. Nah, ada yang di pojokan, ada yang di tengah jamaah, 3 orang, ada yang di sholat terbencang. Sehingga Umar bin Khattab memandang ini kok seperti ini. Kok seperti itu? Kacau sekali. Akhirnya Umar bin Khattab punya istilah wa'ala kabairnya kalau ini kemudian disatukan menjadi satu dalam satu imam. Dalam satu imam. Berarti dia melakukan berjamaah. Terus akhirnya beliau memerintahkan seorang sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab disuruh untuk menjadi imam. Kemudian seperti itu amalan selanjutnya berusaha lagi ngecek terus kenalan dulu. Ternyata sudah di masjid sudah bagus di dalam di situ kemudian sholat tarawih diimami oleh satu imam yang namanya Ubay bin Ka'ab dilakukan berapa? Sebulan penuh sebanyak 20 rakaat terus 3 witir terus kemudian dilakukan sebulan penuh jamaah sebulan penuh. Terus ketika melihat itu apa yang dikatakan oleh Umar? Umar mengatakan ni'matul bid'atu hari bid'ah yang baik ini. Berarti Umar mengakui bahwa itu adalah bid'ah. Bid'ahnya gimana? Karena dilakukan secara berjamaah sebulan penuh. Kenapa bid'ah? Karena Nabi itu belum pernah jamaah sebulan penuh, bukan bulan awal belum pernah. Nabi itu ke masjid hanya sekitar 3 kali. Nah,
Siapa tadi? Kanjeng Nabi keluar ke masjid hanya sekitar tiga kali. Ketika ke masjid pertama, kemudian para sahabat itu makom kepada Rasulullah. Ya, terus kemudian pada malam selanjutnya Kanjeng Nabi rawuh lagi ke masjid, terus kemudian semakin banyak karena sudah beberapa tadi malam Kanjeng Nabi sholat di masjid. Hanya semakin banyak sahabat yang ikut berjamaah. Sampai kemudian malam ketiga diundang lagi sehingga orang jamaah di masjid itu sampai penuh, sehingga diceritakan ke hatta bahwa sehingga saat sempit karena saya kebaik sempit. Ternyata Kanjeng Nabi tidak rawuh lagi ke masjid ya. Ya, tidak rawuh ke masjid. Sehingga Nabi baru ke masjid ketika hajat, ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh, Nabi rawuh ke masjid setelah sholat jamaah. Terus kemudian ada sahabat yang bertanya, Kanjeng Nabi dengan posisi mau dan sangat kata, sangat banyak sahabat yang menunggu dengan. Tapi jenengan tidak tahu. Jawab Kanjeng Nabi apa? Saya tahu apa yang kalian lakukan, tapi saya sengaja tidak ke masjid karena saya takut kalau nanti jangan-jangan sholat ini kemudian diwajibkan. Karena terus kalau terus nanti ada turun ayat diwajibkan, repot. Nah, makanya Kanjeng Nabi berdoa kalau sahabat tadi umatnya tadi Nabi tidak tahu. Itu yang apa namanya yang benar itu adalah yang dilakukan terus jamaah terus menerus selama sebulan penuh ya yang benar. Itu yang benar. Bukan yang 20 rakaat itu. Yang 20 rakaat itu yang benar. Karena nggak mungkin siapa tadi Sayyidina Umar itu kemudian karang-karang 9 rakaat terawih 10 rakaat. Nah sekarang yang benar itu sholat tarawih itu berapa? 20 rakaat atau 11 rakaat? 20 atau 11? 11 atau 20? 11 atau 20. Sekarang kita analisa saja. Ada hadis yang biasa digunakan untuk sholat tarawih 11 rakaat. Ada hadis yang biasa digunakan untuk sholat tarawih 11 rakaat. Ini hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 raka'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini saya teruskan ya. Yusolli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat. Bisa sini mata ini bima yang baru gimana? Maksudnya ya 2 rakaat. Terus falatas al-an husnihinna wa tulihinna, maka jangan tanya tentang bagusnya sholatnya Kanjeng Nabi dan panjangnya sholatnya Kanjeng Nabi. Tunggal sholat arba'an, kemudian sholat Nabi 4 rakaat. Ayat kita sematanya Kanjeng, maksudnya dengan 2 salaman, dengan 2 rakaat. Falatas al-an husnihinna wa tulihinna, maka jangan kau tanya tentang bagusnya dan panjangnya sholat tersebut. Termasuk sholat kemudian sholat 3 rakaat. Kalau Aisyah, halo, Aisyah berkata, saya bertanya,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Apakah engkau sudah tidur sebelum engkau sholat di witir? Tutira. Berarti ini hadisnya adalah hadis apa? Sholat tarawih apa bukan? Sholat tarawih apa sholat witir? Sholat witir. Karena saya katakan qabla an tutira. Terus, qala Kanjeng Nabi ketika menjawab, ya Aisyah itu wahai Aisyah, inna ainaya sesungguhnya kedua mataku tanaman tidur, wala yanam qalbi tapi hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih. Nah, hadis yang diterangkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lakin hadzal isnadu 'indi la yasir. Maka di dalam kitab ini dijelaskan, tetapi penyandaran ini menurut saya tidak sah. Karena apa? Karena al-mawdu' al-hadis Nabi mayadaru wa sholat itu. Karena tema hadis ini adalah tema sholat witir. Sholat witir, karena witir itu apa namanya? Kamu Allah ma'lum al-indana innal witra aqallu rak'atan wa akhiru ihda asyara rak'atan. Karena witir itu paling sedikit adalah 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Terus ini menunjukkan bahwa adalah sholat itu. Terus kemudian di sana tadi juga ada disebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu melakukan sholat itu di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Nah, kalau sholat tarawih itu juga akan di bulan Ramadan atau selain Ramadan? Halo? Sholat apa? Di bulan atau selain Ramadan? Ramadan. Berarti kalau dilakukan di selain Ramadan, sholat tarawih bukan? Bukan. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ini adalah bukan status dari sholat tarawih. Dan fa'inna inna sholat tarawih itu jatuh di hari Ramadan. Sebenarnya sholat tarawih itu tidak ditemukan di selain bulan Ramadan. Salisan yang ketiga, alasannya bahwa hadis itu yang dijadikan sebagai dalil sholat tarawih 11 rakaat itu bukan hadis sholat tarawih. Itu kenapa? Al-Bukhari karena sebetulnya Imam Bukhari waktu al-hadis al-Abdullah meletakkan hadis tersebut di sholat itu di dalam bab sholat witir. Jadi dalam kitab sholat Bukhari itu tidak di bab sholat tarawih tapi di bab sholat witir. Jadi menunjukkan bahwa itu adalah hadis dari sholat witir, bukan hadis dari sholat tarawih. Berarti kalau yang 11 rakaat itu keliru dalam memahami hadis. Terus sekarang berapa yang benar? Berarti 11 atau 20? 11 atau 20? Ini saya 11 berarti ragu. Kita terangin ya. Karena jelas bahwa hadis sholat witir yang digunakan untuk hadis dalil sholat tarawih tadi adalah bukan dalil dari sholat tarawih, tapi dalil dari sholat witir. Pertama apa tadi? Ada kata-kata dilakukan di bulan Ramadan maupun sholat selain bulan Ramadan. Padahal sholat tarawih hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Berarti itu adalah hadis dari sholat, bukan hadis dari sholat tarawih. Yang kedua ada kata-kata pertanyaan dari Siti Aisyah yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, antara qabla an tutira, apakah engkau sudah tidur sebelum engkau sholat witir? Antutira itu berarti adalah hadis dari sholat witir. Yang ketiga Al-Bukhari Imam Bukhari itu waktu menentangkan apa nanti hadis ini pada bab sholat witir. Berarti ini ada dari hadis dari sholat witir. Berarti yang benar bukan 11 ya, karena itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil dari sholat tarawih. Yang benar berapa berarti sekarang? Yang benar berarti berapa? Ya kita lihat di sini ada hadis. Waqat rawa al-Baihaqi dan Imam Baihaqi benar-benar telah meriwayatkan di isnad sahih dengan sanad yang sahih. Anhum kanu yaquluna ala ahli Umar radhiyallahu anhu 20 rak'atan. Dulunya umat Islam pada waktu itu melaksanakan sholat tarawih itu ala ahli Umar radhiyallahu
ada dalam riwayat lain besarasan 20 maksudnya 23 itu ya plus 3 butir. Walaupun Utsman wa Ali dan pada zaman Utsman dan Ali radhiyallahu anhu kami sendiri seperti pada zaman Umar bin Khattab berarti berapa? 20 rakaat. Fasal Utsman makanya adalah jadi ijma para sahabat. Nah itu. Nah, itu. Berarti yang benar berapa? 11 berapa? 20. Berarti karena apa? Karena Sayyidina Umar tidak mungkin membuat apa jumlah rakaat itu sangat dulu tidak mungkin. Tidak mungkin. Waktu sudah Abu Hanifah amal fa'alahu Allah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Abu Hanifah itu ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaitu tarawih berapa itu faqala Imam Abu Hanifah mengatakan tarawih sunatun muakkadah, bahwa tarawih itu hukumnya adalah sunat muakkadah. Kalau kita tahu Umar tidak mungkin keluar dari Umar itu adalah sesuai dengan hawa nafsunya. Walau yang lebih mutabi'ah bukan bid'ah. Walau yang lebih tilaan asli dari wa akhir Rasulullah SAW. Jadi semuanya itu tidak mungkin Umar itu sakar nafsu itu, tapi pasti itu adalah asalnya adalah dari Rasulullah SAW. Bahkan dari Nabi ketika tentang Umar ini qad al-haqqa ala lisanin Umar. Qad Allahu al-haqqa ala lisanin Umar. Allah benar-benar meletakkan kebenaran pada lisannya Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti terus kemudian kalau Nabi sudah ketika apa? Alaikum sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Tegaklah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin sahaja Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu mereka melakukan Umar, Utsman, Ali melakukan 20 rakaat itu ada apa jelas. Dan mereka tidak mungkin itu terus kemudian membuat rakaat sendiri yang mungkin. Makanya yang benar kita mengikuti para khulafa'ur rasyidin, berarti mengikuti siapa? Kanjeng Nabi, karena Nabi ketika bahwa tegaklah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ini aja kemudian saja dari saya, nanti dilanjutkan oleh yang sudah sampai menunggu. Itu tentang apa? Tarawih. Sering kita itu ya, sebagai apa namanya disalah-salahkan ya, dikira nggak ada dalilnya dan sebagainya. Padahal semua itu ulama itu apa dalil itu? Seperti mengirimkan pahala atau mendoakan orang meninggal tidak sampai dan sebagainya. Ternyata itu hanya pemahaman yang salah terhadap sebuah hadis. Mereka mengatakan bahwa pemakai hadis idama atau adama inqadha amaluhu. Jadi karena Adam itu mati maka terputuslah amalnya. Dianggap kalau itu amalnya terputus dianggap tidak bisa didoakan. Padahal karena yang terputus amalnya siapa? Idama tanah mati sapa adama Adam inqadha amaluhu apa amalu amalnya anak Adam siapa? Yang mati tadi ya. Anak Adam yang mati itu terputus amalnya. Kenapa? Karena sudah mati. Halo, dengar ya? Nah, terputus amalnya itu karena sudah mati. Kenapa? Karena sudah tidak bisa sholat, tidak bisa beribadah lagi, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, tidak bisa infak, tidak bisa sedekah dan sebagainya. Sudah amalnya sampai situ saja. Tapi tidak berarti orang lain yang mendoakan itu tidak sampai. Apa buktinya? Ada sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya apa?
fardu kifayah, wajib kifayah. Kalau satu dosa tidak ada yang melakukan sholat jenazah, maka satu dosa adalah dosa semua. Padahal sholat jenazah itu intinya apa? Nah, Allahu Akbar, pertama baca apa? Fatihah. Allahu Akbar. Yang kedua baca apa? Sholawat. Allahu Akbar. Ketiga baca apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu dan seterusnya. Allahu Akbar baca lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna fadlahu wa fulana lahu dan seterusnya. Itu dan doa-doa itu intinya mendoakan siapa? Mendoakan siapa? Jenazah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah semoga Engkau ampuni jenazah ini. Warhamhu, semoga kasihani jenazah ini. Nah itu kan berarti mendoakan jenazah. Jenazah sudah mati apa belum? Sudah. Padahal itu sudah mati. Karena itu padahal sholat jenazah itu disyariatkan. Ya. Bahkan hukumnya adalah wajib kifayah. Berarti mendoakan orang meninggal itu sampai atau tidak? Sampai. Kalau tidak justru malah nggak boleh karena hukumnya wajib. Dan itu saja dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Syekhina Khairul Iman. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.